Berikutnya kita akan belajar store function di MySQL dengan skema atau database HR. Nah, perhatikan di sini bahwa pada saat kita belajar store function, baik pengulangan ataupun percabangan, itu sama saja dengan pengulangan dan percabangan yang pernah dipelajari di store prosedur, baik cara nulisnya gitu ya. Itu ataupun sintaks-sintaksnya itu sama persis. Perbedaan utama prosedur dengan function adalah kalau function atau bahasa Indonesia fungsi harus mengembalikan suatu nilai, sedangkan prosedur tidak harus mengembalikan nilai. Maksudnya mengembalikan nilai itu kalau di prosedur adalah prosedur dengan parameter output, itu adalah prosedur yang mengembalikan nilai. Sedangkan parameter output di prosedur itu kan tidak harus ada, tidak wajib. Sedangkan function itu ada sintaks yang namanya return, dia mau nggak mau function harus mengembalikan suatu nilai. Karena punya sintaks yang namanya return. Kemudian ada istilah lain di dalam function yaitu deterministic. Jika untuk input parameter yang sama akan mengeluarkan output yang sama, maka dikategorikan fungsinya deterministic. Jika nilai yang di-return menghasilkan output yang tidak diharapkan atau tidak sama, maka ditentukan sebagai non-deterministic. Misalkan ada soal sebagai berikut, tampilkan nama lengkap employee, gaji, dan keterangan. Gaji di atas 20.000 dikasih keterangan high salary, gaji di atas 10.000 dikasih keterangan medium salary, gaji di atas 5.000 dikasih keterangan low salary. Di bawah itu kita kasih keterangan underpaid ya. Dikasih di bawah itu gaji di bawah atau sama dengan 5.000 diberi keterangan underpaid. Nah, jawabannya kira-kira begini. Create or replace function, kemudian F level gaji. F itu karena dia function, maka kasih namanya F. Kalau prosedur, kita kasih nama depannya P. Misalkan P tampil gitu ya. P employee gitu ya. Tapi itu optional ya. Itu kan masalah penamaan bebas saja sebenarnya. Nah, create or replace function F level gaji ini adalah parameter input, nama parameternya gaji, tipe datanya integer. Setelah itu ada returns. Nah, ini returns ini harus dituliskan. Kita mau mengembalikan nilai bertipe data apa. Kalau ditulis varchar 15, berarti function ini mengembalikan nilai bertipe varchar 15. Kemudian kita kasih deterministic, berarti nanti returns tipe 15 itu sama dengan yang dikeluarkan ya. Jadi ini kan varchar 15. Di sini nanti levelnya itu harus varchar 15. Ya, yang lain-lainnya sama. Cara memanggil function itu dengan perintah select. Select concat, karena kan tadi perintahnya adalah tampilkan nama lengkap employee, gaji, dan keterangan ya. Jadi di sini kita select concat first name, spasi last name as nama, salary as gaji. Kemudian di sini kita memanggil function F level gaji dalam kurung salary, S keterangan, kemudian from employees where department ID sama dengan 60. Sehingga nanti muncul seperti ini outputnya. Nama lengkap, yang ini kan nama ya. Kemudian gaji kan yang ini. Kemudian keterangan, ini yang ini ya. Keterangan itu adalah F level gaji. Jadi keterangan itu nanti variabel yang dikembalikan atau yang dikeluarkan oleh function F level gaji. Kita lihat lagi, yang dikembalikan atau dikeluarkan dari function itu adalah level. Karena itu keluarannya low salary. Level itu kan ini ya, high salary, medium salary, low salary gitu ya, underpaid gitu ya. Nah, karena itu keterangan ya isinya low salary, underpaid, dan lain-lain. Nah, berikutnya kalau memanggilnya menggunakan store prosedur, maka create or replace prosedur, kita kasih nama P level gaji, misalnya ya. Kemudian parameternya parameter in, nama parameternya depth no, kemudian tipe data parameternya adalah integer. Setelah begin,
kemudian query-nya disimpan di begin end. Jadi query yang ini dari baris 72 sampai 76 ini persis dengan yang ini ya, baris 50 sampai 54. Bedanya kalau yang ini cara manggilnya tidak disimpan di database, sedangkan yang ini kita memanggilnya dengan prosedur, sehingga nanti kita tinggal panggil prosedur call level gaji, kemudian diisi departemen numbernya mau berapa, ya 60 misalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi query baris 72 sampai 76 itu sama aja dengan query di baris 50 sampai 54. Lah terus bedanya apa? Kenapa harus pakai store prosedur untuk memanggil function level gaji? Supaya kita manggilnya praktis ya. Jadi tinggal call level gaji. Kemudian nanti dia bekerja. Ya, gitu kira-kira begitu. Kalau yang ini kan kita nulis query berapa kali? 1, 2, 3 berbaris-baris kan? Ini kan tidak disimpan di mana-mana. Jadi kita harus ngetik ulang atau kita harus simpan query-nya di suatu tempat, kapan-kapan kalau kita perlukan maka kita pakai. Nah, query ini lebih baik disimpan di dalam database saja dalam bentuk prosedur. Jadi nanti cara memanggilnya ya tinggal panggil prosedurnya kan, call level gaji 60. Ya, outputnya kita lihat di sini, call level gaji dalam kurung 60 ini adalah output kalau kita memanggil function di dalam prosedur, kemudian kita panggil prosedurnya, ini outputnya. Itu persis outputnya sama dengan yang ini ya, kalau kita panggilnya dalam bentuk query biasa. Nah, berikutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 kita akan membuat function untuk menentukan pegawai senior, middle, dan junior berdasarkan lama bekerja. Apabila lama bekerja lebih dari 10 tahun, maka disebut senior. Apabila lama bekerja lebih dari 5 tahun, maka disebut middle. Apabila lama bekerja kurang dari 5 tahun, kita sebut junior. Nah, alternatif pertama, tanggal atau hire date, itu sebagai parameter input. Query-nya adalah create or replace function. Nama fungsinya f-level-peg1. Parameter inputnya adalah tggl, tipe datanya date. Ya, ini ya, tipe datanya date. Kemudian return varchar 15. Tipe fungsinya adalah deterministik karena tipe yang akan dikembalikan, tipe datanya varchar. Kemudian kita mengembalikan facet yang tidak lain, dia tipe datanya varchar 15 juga ya. Ya, cara memanggil function atau cara menjalankan function dengan query berikut. Select concat first name, last name sebagai nama, S nama, kemudian format salary, 0 S gaji. Kemudian kita panggil di sini F level gaji. Ini function yang pertama. Gaji itu yang tadi yang di atas ya, medium salary, low salary gitu ya. High salary. Ini kita kasih keterangan. Kemudian di bawahnya ada menghitung lama tahun sebagai lama kerja. Kemudian function yang kedua kita panggil, yaitu function F level peg1, S level pegawai, yang ini ya. Jadi kalau yang ini nanti keluarannya kan high salary, medium salary, low salary gitu ya. Sedangkan yang ini function yang kedua itu nanti outputnya adalah senior, junior ya, bisa lihat di sini. Senior, junior, dan lain-lain. Ya, alternatif kedua adalah kalau function yang tadi, yang level pegawai tadi, parameter inputnya kita ganti menjadi nick atau employee ID. Kira-kira query-nya sebagai berikut. Create or replace function, nama fungsinya F level peg2. Parameter inputnya adalah nick, tipe datanya integer, returns varchar 15, kemudian deterministik. Setelah itu begin, declare, ini adalah variabel pertama. Variabel pertama itu facet, itu nanti akan menjadi variabel yang menampung return yang ini ya. Return nanti yang akan dikeluarkan dari function F level peg2 atau yang akan dikembalikan dari function F level peg2. Kemudian declare v lama itu untuk menampung ini. Select round, date diff, dan seterusnya. Ini adalah query untuk menghitung lama bekerja berdasarkan tanggal sekarang
dikurangi hire date dibagi 365. Jadi nanti satuannya tahun. Into V lama from employees where employee ID sama dengan NIC. Yang di return yang ini. Nah, setelah itu cara memanggilnya menggunakan query. Select concat first name dan seterusnya. Kemudian F level gaji salary. Kemudian yang ini, yang membedakan adalah yang ini ya. Kalau yang tadi F level bug 1 itu dalam kurung adalah tanggal, ya, hire date. Sedangkan yang ini kan F level bug 2-nya parameter inputnya adalah NIC atau employee ID. Jadi yang berbeda yang ini, yang satu baris ini. Ya, kalau dijalankan ya outputnya sama aja dengan yang function yang sebelumnya. Karena departemen ID-nya sama-sama 100. Sehingga yang keluar adalah Nancy Greenberg, Daniel Favet, dan seterusnya, ada 6 orang. Berikutnya kita akan membuat store prosedur untuk memanggil function level gaji 1 dan level gaji dan level peg 2. Nah, cara manggil prosedurnya cuman call P tampil M dalam kurung 100 karena departemen numbernya. Nah, outputnya sebagai berikut. Ya sama-sama aja dengan yang di atas. Yang ini outputnya kan yang ini dipanggil dengan cara memanggil prosedur. Yang ini dijalankan dengan cara memanggil prosedur. Sedangkan yang ini dijalankan dengan cara menjalankan query, ya, query berbaris-baris gitu ya. Bedanya kalau query yang ini tidak disimpan di dalam database, sehingga kalau kita mau menampilkan tampilan sebagai berikut, itu kita harus ngetik ulang gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini disimpan di dalam database query-nya, sehingga kalau kita ingin menampilkan tampilan sebagai berikut, maka kita tinggal menuliskan satu baris yang ini. Nah, berikutnya adalah buatlah function dengan parameter input salary. Nah, ini sebenarnya soal PR. Buatlah function dengan parameter input, inputnya salary. Nilai returnnya persentase pajak. Ketentuannya sebagai berikut. Pertama kita hitung dulu gaji setahun. Nah, gaji setahunnya di dalam function ya, di dalam functionnya itu kita hitung gaji setahun. Gaji setahun itu adalah salary dikali 12. Kemudian presentasi pajak sebagai berikut. Kalau gaji di atas sama dengan 100.000, maka presentasi pajaknya 0,45. Kalau di gaji setahun itu lebih dari sama dengan 80.000, presentasi pajaknya 0,35. Dan seterusnya. Nah, ini functionnya kita kasih nama ftax. Ya, buatlah prosedur. Jadi cara manggilnya adalah membuat prosedur untuk memanggil function tersebut. Kemudian sehingga tampilannya sebagai berikut, employee ID, employee name. Nah, employee name saya tidak sebutkan apakah harus full name atau first name atau last name, jadi kalian tentukan sendiri. Setelah itu annual salary atau gaji setahun, tax atau presentasi tax. Net annual salary adalah gaji setahun bersih yang sudah dikurangi pajak. Keterangannya, tax adalah presentasi pajak. Kemudian net annual salary itu adalah annual salary atau gaji setahun dikurangi annual salary atau gaji setahun dikali pajak.